Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang istri, usaha bisnis. Dalam bisnis usaha ini saya dibantu oleh suami saya. Begitu juga fasilitas mobil saya gunakan dapat oleh kami berdua sebelum usaha ini. Yang saya tanyakan, apakah hasil usaha ini menjadi harta saya atau tidak? Bagi dua. Tergantung dulu kontrak ibu dengan bapak gimana. Bang, engkau memang suamiku, tapi dalam kasus usaha kita ini kau sebagai anak buahku sebenarnya. Pembagian kita 30-70. Harus jelas pembagiannya. Harus jelas. Kalau tidak nanti kacau. Ini namanya musyarakah, berkongsi. Dua, apakah saya berdosa hasil usaha ini dalam hasil usaha ini dalam mengambilnya hanya tidak izin dia. Dalam usaha ini ibu dengan bapak itu bukan antara suami istri, tapi antara dua orang yang berkongsi. Maka milik ibu, tanah-tanah ibu, kebun di atasnya sawit punya ibu, maka ibu berhak untuk menggunakannya untuk apapun. Kalaupun izin suami, itu izin bukan izin penggunaan hak, hanya sopan santun, tata krama, ketimuran. Gak enak kalau suami pun jangan GR. Bang, ini hasil sawit bulan ini kupakai untuk ini, pakailah. Karena dia bukan minta izin ke bapak, hanya ngomong sebagai kulunun saja. Harus dipahami dengan baik. Jangan sebagai seorang lelaki begitu menikah, istriku, semua surat tanahmu, semua surat mobilmu, semua kebun sawitmu, surat-surat emasmu itu untukku semua, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Pembodohan. Apakah utang yang ditimbulkan dari usaha ini suami saya harus ikut bertanggung jawab? Sebab dalam pengeluaran uang membantu keluarga di kampung saya tidak minta izin kepada suami. Maka usaha yang dibangun bersama, dimusyawarahkan bersama, pembagian hasilnya harus jelas. Karena banyak suami istri yang membangun bersama tidak jelas, maka dibantu dengan hukum kompilasi hukum Islam yang disebut dengan gonogini. Pencarian bersama selama nikah akan dibagi 50-50. Kalau tak selesai di musyawarah, selesai pengadilan. Pengadilan menyelesaikan masalah. Dulu orang tua saya kalau sujud solat, rambut menutup kening dapat membatalkan solat. Betul tak Pak Ustaz? Kalau ada rambut di kening membatalkan solat. Kenapa solatnya jadi batal? Kalau perempuan karena rambutnya keluar, rambut aurat, maka rambut tutup. Batalkah solat kalau Ustaz sujud tak menempel kening? Ini bukan masalah tak sah, sah tak sah, tapi afdal tak afdal. Bolehkah kain menutupi kening? Boleh, tapi tak afdal. Mana dalilnya? Sahabat Nabi solat di gurun pasir panas, diambilnya ujung jubahnya menutupi keningnya. Itu dalil pakaian di badan boleh menutupi kening, tapi tak afdal. Ustaz sendiri, saya kalau mau sholat saya naikkan ke atas. Afdal tak afdal? Sah tapi tak afdal. Tapi kalau mau sah dan afdal, kening tempelkan. Saya pilih yang afdal. Kalau suami istri sekedar maaf cakap bercumbu, kalau mau sholat, apakah harus mandi junub atau cukup? Orang baru mandi junub kalau maaf cakap dia berhubungan kelamin. Berhubungan kelamin baru dia mandi junub. Atau maaf cakap keluar sperma baru dia mandi junub. Kalau tidak, maka dia tidak mandi, hanya berwuduk saja. Nafsu hanya berwuduk saja. Maaf cakap keluar sperma atau berhubungan kelamin, maka dia mesti mandi wajib. Apakah orang berzina maksiat 40 hari tak diterima ibadahnya? Tak ada dalil. Lalu yang 40 hari itu Pak Ustaz, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, tasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapan dukun itu, falam tuqbal lahu salatun 40 lailah 40 yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Adapun zina, maka orang yang berzina itu imannya tanggal, lebih hebat daripada sekedar salat tak diterima. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ketika orang itu berzina, maka imannya lepas. Datang muridnya Ikrimah bertanya, ayunzahul iman? Bagaimana iman lepas? Wa syabbaka baina asabi'ihi. Hakadha yunzahul iman. Begini imannya lepas. Orang yang berzina itu imannya lepas. Mati dia tak sempat mandi wajib, mati kafir, neraka jahanam tempatnya. La taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena zina adalah perbuatan seburuk-buruk perbuatan. Ustaz, jika seorang pemimpin, baik pemimpin negara atau pemimpin rumah tangga, tak mau menerima nasihat dari siapapun, merasa dirinya paling benar, apakah dia termasuk orang yang sombong? Batarul haq. Orang yang sombong itu siapa ya Rasulullah? Orang yang ramah, sopan, jumpa sama ustaz tapi tak mau menerima kebenaran, itulah orang yang sombong.
Sombong bukan orang yang mendongakkan kepalanya. Sombong adalah batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Itulah orang sombong. Suami walaupun rajin sholat tapi tak mau menerima kebenaran. Al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu milik orang beriman. Aina wajadaha fa huwa ahqqu biha. Di mana saja dia dapat, dia berhak untuk mengambilnya. Apa hukum Ustaz wanita haid masuk masjid? Sudah saya jawab. Apa benar Pak Ustaz Allah cinta memakai telekung warna putih? Bukan telekung warna putih, hadisnya umum, jubah warna putih, baju warna putih. Nabi paling suka warna putih. Hadis tentang warna putih sahih, warna putih paling bagus. Mengapa di akhir zaman wanita banyak salat memakai mukena warna hitam? Zaman dulu tidak, warna putih afdal, warna hitam boleh. Kenapa warna hitam? Tergantung masalah panas. Karena dengan warna hitam itu katanya bagus tempat yang panas. Warna hitam pula untuk tidak menampakkan hawa nafsu. Karena warna-warna lain boleh jadi laki menengoknya warna-warni. Kalau hitam, nafsunya teredam. Makanya di Mesir, di Arab Saudi, perempuan pakai warna hitam. Bagus yang pakai warna hitam, tak ada salah. Yang tak boleh itu disengaja pakai warna hitam untuk kematian. Itu tradisi orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Tapi yang biasa pakai hitam, ketika ada orang meninggal dipakainya hitam, tak masalah. Karena kebetulan, bukan dia sengaja menggunakan hitam. Apa benar Pak Ustaz anak kita masuk polisi SPBN membayar gaji yang diterimanya haram? Sudah saya jawab. Tengok jenis yang mana, A apa B. Apa hukumnya Pak Ustaz bekerja di bank konvensional, gajinya haram, menyimpan uang di bank tersebut? Orang yang bekerja di bank maka gajinya haram, maka dia harus keluar. Tapi kalau dia tidak sanggup keluar, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, maka dia boleh selama darurat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu dia cabut. Bagaimana kalau orang menabung dapat bunga? Bunganya itu tak boleh dia ambil. Kalaupun mau dia ambil, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Namanya masalih ammah, fakir miskin, anak yatim, orang susah. Apa hukumnya azan di masjid tidak tepat waktu, lebih cepat 5 menit daripada waktu jam? Harus dirapikan, harus disesuaikan dengan jam RRI, jam yang terpercaya. Kalau jamnya tidak tepat, azan dia, maka orang yang sholat dia menanggung dosanya. Orang sholat sebelum masuk waktu. Perempuan yang tak ke masjid di rumah, azan dia sebelum 5 menit. Jam mesti diseragamkan. Itu jam kita harus betul. Jam saya sama jam itu sama. Jam 7.32, pas 7.32. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kapan salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Salatnya benar. Apa ciri salat benar? Bisa mencegah keji dan mungkar. Kalau salat tak mencegah keji dan mungkar, man salatuhu, siapa yang salatnya lam tanhahu anil fasya wal munkar, tidak mencegah dirinya dari keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, dia bukan makin dekat tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu mustajabah untuk berdoa pada asar sampai maghrib di hari Jumat. Pertanyaan, kalau kita berdoa setelah salat fardu tidak dikabulkan? Jangan menarik kesimpulan dari satu hadis. Syekh Yusuf Qardawi menulis buku Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Cara berinteraksi dengan sunnah, kumpulkan hadis, kumpulkan hadis tentang doa setelah salat fardu, hadis sahih, hadis riwayat Sunan Tirmizi. Ya Rasulullah, apa doa yang paling afdal? Doa fi jawfil lail, tengah malam, doa ba'dal maktubah, setelah fardu. Tidak ada kontradiktif. Hari Jumat, salat dia setelah asar, setelah zuhur, setelah salat fardu, setelah salat Jumat. Jadi tidak ada kontradiktif. Maka setelah sore dia tetap berdoa. Hadis ini diamalkan, hadis ini diamalkan. Makin banyak amal makin bagus. Kuncinya pada subuh ini ikhlasul amal lillah, ikhlas karena Allah. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Apa maksudnya Pak Ustaz? Ada orang miskin, kafir, susah, melihat ada ulama naik kuda, pakai jubah mewah. Lalu datang orang kafir. Apa kata si orang kafir? Tuan Syekh, engkau naik kuda mewah, pakai jubah bagus. Sedangkan dalam hadis Nabimu, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa engkau pakai kendaraan mewah, padahal dunia ini kan penjara? Apa kata ulama itu menjawab? Aku penjaranya aja semewah ini, apalagi di akhirat nanti. Jadi kalau ada bapak pakai mobil mewah, tiba-tiba datang orang, Pak, bapak pakai mobil mewah mahal. Dunia ini kan penjara. Aku dalam penjaranya aja seenak ini, apalagi di akhirat nanti. Ente neraka dunia aja begini, apalagi di akhirat nanti. Jadi yang dimaksud dengan dunia penjaranya bagi orang beriman, dia seolah-olah terkurung di dunia ini karena ada nikmat yang lebih besar. La maqtu'atu ala mamnu'ah.
di akhirat nanti kenikmatan yang dia rasakan tak putus. Sekarang putus, minum segelas, habis ini putus, tapi ada kenikmatan, seolah-olah dia di penjara. Makanya kalau ada orang meninggal, nangis. Ente nangis kenapa? Saya sedih Pak Ustadz, dia sudah mati. Yang ente tangisi itu diri ente masih di penjara. Dia udah keluar penjara, apa ditangisi? Dia sudah keluar penjara, bebas. Kita yang masih dalam penjara lagi. Ad-dunya sijnul mu'min. Salah satu rukun iman yaitu iman kepada takdir. Kapan kita menerima takdir Pak Ustadz? Berangkat dari rumah, motornya sudah diperiksa, berdoa, Allahumma bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pelan-pelan ditabrak orang juga dari belakang, itu takdir. Ngebut-ngebut masuk paret, itu sebab akibat. Mahasiswa belajar sudah baik, datang tepat waktu, melaksanakan tugas, hubungan dengan dosen baik. Tiba-tiba pas mau ujian sakit, itu takdir. Begadang malam, pulang keluyuran, IP 2,5, sebab akibat. Al-insan bainal mukhayyar wal musayyar. Manusia ada saatnya memilih, tapi ada saatnya dipilih. Saya jadi orang Melayu, saya tak pernah milih, saya dipilihkan Allah. Bapak jadi orang Minangkabau, bapak tak pernah milih, dipilihkan Allah. Tapi menjadi orang beriman, pilihan. Ustadz Felix Xiao menjadi Cina, itu dia tak milih, dipilihkan Allah. Tapi menjadi orang beriman, dia milih. 9 jam dia berdebat sampai akhirnya. Ustadz Nababan jadi orang Batak Tapanuli Utara, dia tak pernah milih. Tak boleh kita ejek orang hebat, tak boleh, karena dia tak pernah milih. Tapi menjadi orang beriman atau jadi orang kafir, pilihan. Bedakan kapan dia memilih, kapan dia dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya bagi orang yang puasa Senin Kamis atau Ramadan, orang tersebut terkena asma? Ketika asma dia menyemprotkan, batalkah puasanya? Tidak batal. Di mana bisa dilihat fatwanya? Dalam fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh, apakah hukum menyemprotkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia? Tak batal. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke lambung. Dia hanya sekedar melancarkan THT, telinga hidung tenggorokan. Telinga hidung tenggorokan. Tak batal. Oh, kalau itu tak batal, berarti rokok tak batal lah Pak Ustaz. Tak bisa kiasnya ke situ, karena rokok itu lain. Rokok bukan sekadar, rokok itu haram, bukan sekadar tak batal. Fatwa Saudi Arabia, fatwa MUI, rokok haram bagi ibu hamil, bagi orang sakit, bagi orang sehat makruh. Apa hukumnya memberikan nafkah kepada anak yang dihasilkan dari hasil luar zina, luar nikah? Maaf cakap, ada laki-laki berzina dengan perempuan, habis itu dinikahinya perempuan, punya anak. Apakah anak itu anak dia? Tidak. Wajib dia nafkahi? Tidak. Kalau dia meninggal, anak itu dapat harta warisan? Tidak. Sedih sekali anak hasil zina. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai kepemimpinan Tayyip Erdogan? Video itu sudah ditonton 150.000 orang. Bagaimana khutbah saya tentang Erdogan? Erdogan itu tamat dari sekolah imam wa khatib. Orang yang berani menaikkan kaki kirinya ke wajah Simon Peres dengan menunjuk, ya qatilal abriya, hei pembunuh anak-anak, ente beraninya sama anak-anak Palestina aja. Bagaimana pendapat Ustaz tentang mimpi ulama Ahlussunnah yang beredar di internet tentang ulama tersebut bertemu Rasulullah, bahwa umat Indonesia menjadi pejuang di Palestina? Bisa jadi, bisa jadi ilham dari Allah Ta'ala supaya orang Islam menolong Palestina. Bisa jadi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa innal syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia sudah melihat aku, karena setan tak bisa menyerupai aku. Bagaimana menciptakan negeri yang khas Islam? Apakah wajib Pak Ustaz? Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Wajib ditegakkan syariat Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sanggup mendirikan negeri Islami, paling tidak bernilai-nilai Islami. Perda syariah. Perda syariah, Satpol PP syariah. Perda syariah tak boleh perempuan duduk ngangkang. Perda syariah ada polisi menangkap orang pacaran. Perda syariah. Siapa yang membuat perda syariah? Anggota legislatif, DPR. Siapa yang angkat DPR? Kita yang milih. Maka kita memberikan suara, pilihlah orang yang layak untuk dipilih. Bagaimana hukum guru berjabat tangan dengan muridnya yang sudah dewasa? Tak boleh. Datang mahasiswi, pertemuan ke-16, Ustadz Somad, mohon maaf ya Pak, silap salah kami. Kan murid saya itu Pak Ustadz, saya tak bernafsu nengok dia.
Siapa yang bilang nengok murid tak bernafsu? Banyak dosen nikah sama murid. Saya tak bernafsu nengok perempuan Pak Ustaz, nengok laki-laki baru bernafsu. Sakit itu, homo. Bagaimana hukum perempuan nikah dalam keadaan hamil? Perempuan yang hamil dalam keadaan nikah, perempuan yang nikah dalam keadaan hamil, nikahnya sah. 4 mazhab sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Yang jadi masalah setelah anak itu lahir, tidak boleh pakai bin bapaknya. Yang kedua, anak itu kalau mati bapaknya tak dapat harta warisan. Yang ketiga, kalau anak itu laki-laki, dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya yang perempuan. Tak bisa dia jadi wali karena dia saudara seibu, bukan saudara seayah. Yang keempat, kalau anak itu perempuan, maka walinya fasultan waliyun man la waliyalaha, walinya mesti wali hakim, dia tak bisa jadi wali. Kalau dinikahkannya, nikahnya batal. La nikaha illa biwaliyin wa syahidain adilin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Apakah ada anjuran untuk mengusap muka setelah salat? Tak ada. Setelah salat tak ada. Setelah doa ada. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah salat, setelah doa. Adapun orang yang setelah salam itu dia mengusap wajah, dia berdalil dengan itu. Kamu kenapa usap wajah tadi? Saya kan habis berdoa Pak Ustaz. Mana doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdalil juga dia dengan itu, tapi dalilnya terlalu jauh, maka saya tak pernah laksanakan. Tapi setelah berdoa saya usap. Wa nabika min wassalamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mau berdagang, tapi uang tak ada untuk modal. Boleh kita pinjam uang untuk berdagang di bank? Tanah terjual belum ada. Apa hukumnya Pak Ustaz? Riba. Wa barakatan fir rizqi, minta berkah rezeki halal dengan harta dari yang halal. Wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima yang tak baik. Apakah hina seorang wanita menjadi istri kedua? Tak hina, dengan syarat istri pertama setuju. Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju bahwa suami saya menikah lagi dengan perangko 6.000 saya tanda tangan. Menikahlah bang sampai dunia akhirat, aku setuju. Stempel darah dulu, disahkan ke kantor pengadilan, nikah dia lagi. Tidak hina, apa pula hinanya? Tidak ada niat untuk menghancurkan rumah tangga sebelumnya, apalagi merebut suami orang. Tapi ini berat. Apa mana istri? Ada Pak Ustaz, teh nini tahan, sekian bulan tak cerai. Teh nini aja tak tahan, apalagi teh botol. Bolehkah seorang janda menikah tanpa wali nasab? Di Republik Indonesia tak boleh, karena kompilasi hukum Islam Indonesia mesti pakai mazhab Syafi'i pakai wali. La nikah illa biwaliyin. Yang membolehkan nikah tidak pakai wali mazhab Hanafi. Indonesia kalau ada orang mau pakai mazhab Hanafi, tidak ada Pak Kua yang berani. Ada Pak Kua berani. Nikah siri banyak. Tapi kalau nikah yang sah pakai nikah siri itu tak sah Pak Ustaz. Nikah siri secara fikih sah, tapi perempuan saya pesankan jangan mau nikah siri. Karena kalau perempuan nikah siri, terjadi pertikaian, cerai, dia tak bisa menuntut harta warisan. Mengapa di tengah masyarakat poligami masih menjadi sesuatu yang tak disukai? Bukankah itu lebih baik daripada perselingkuhan dan perzinahan? Lebih baik. Cuma masyarakat kita tak siap. Agim hancur gara-gara poligami. Oleh sebab itu banyak orang yang tak siap. Tapi Ustaz Arifin Ilham siap. Pokoknya bapak kalau siap nikahlah. Tapi kalau tak siap jangan. Karena dia tidak menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Sama dengan menghilangkan bau petai dengan makan jengkol. Bagaimana proses penguburan ari-ari setelah melahirkan? Tidak diatur dalam Islam. Mau dicampakkannya ke sungai, mau dihanyutkannya, asal jangan digulainya aja lah. Najis, haram, tak boleh. Kalau diletakkan di sini di bawah pohon kayu, nanti anaknya akan baik tumbuhnya seperti pohon kayu. Tak ada, takhayul, khurafat. Saya sudah nikah 25 tahun, kami tak punya anak. Berapakah bagian untuk istri kalau suami meninggal? 1/4. Bapak punya 1 miliar, istri dapat 250 juta. Bila suami saya meninggal, sisa yang lain untuk siapa? Saudara laki-laki bapak. Saya tak punya anak, misal meninggal saya, ada duit 1 miliar, istri saya dapat berapa? 1/4, 250 juta. 750 untuk siapa? Siapa ahli waris saya? Mak saya ada, mak saya dapat 1/3. Fali ummi sulus. Lalu kemudian saudara saya
Saudara saya berapa? Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Habis. Istri dapat 250 juta. Balik dari sini tengok berapa tabungan surat tanah segala macam. Sisa yang lain untuk siapa? Untuk ahli waris dia. Sedangkan harta yang didapat selama ini hasil kerja berdua. Oh, mau gono gini. Kalau begitu perhitungannya kita ulang. Nikah tahun berapa? 2000. Sekarang tahun berapa? 2016. Data berapa harta yang tadi tahun 2000? Dari tahun 2000 ini, maka dibagi 2 dulu. Dari tahun 2000 sampai 2016 bagi 2. Setelah bagi 2, setengah. Nancik dipakuk 2. Setengah untuk istri, setengah untuk suami. Setengah yang punya suami tadi digabungkan dengan harta suami sebelum nikah. Itu baru dibagi lagi. Istri dapat 1/4 sisanya. Jadi 2 kali bagi. 50-50 dia dapat. Oh, kalau begitu istri dapat 2 kali bagian. Ya, bagian pertama namanya harta musyarakah kongsi. Bagian kedua murni harta suami. Boneka yang banyak dipajang di mall, apakah boleh? Boleh Pak Ustaz, boleh. Mana dalilnya? Nabi membiarkan boneka Aisyah. Ada yang mengatakan sama dengan patung, tak sama. Boleh dipajang, boleh. Hanya saja kalau bonekanya Batman, Superman, Wonder Woman, itu tolong dikasih kain songket, karena pakai sempak dia. Nah, balik dari sini, tempahkan ke tukang jahit, Barbie, pakaikan songket. Nanti anaknya balik sekolah, ini Superman gak pakai songket, Mak. Ini namanya Superman bumi Melayu lancang kuning. Superman syariah. Saya akan ke negeri Cina. Dua kertas lagi. Saya akan ke negeri Cina, lebih kurang sebulan lamanya. Apa boleh saya melaksanakan sholat jamak selama di sana? Tidak. Selama di sana hanya boleh sholat jamak musafir 4 hari 4 malam. Kalau sudah dapat dipastikan bahwa dia tidak musafir, kecuali selama di Cina itu tempatnya tak sama. Di Guangzhou, lalu kemudian di ibu kota ini, lalu kemudian jaraknya berapa kilometer? Jaraknya yang boleh jamak qasar itu adalah 89 kilometer. Payah saya ingat 89, 90. Ingat Wali Songo, Siji Loro Telu Papat 5 6 7 8 Songo. 90 kilometer, maka dia boleh jamak qasar. Tapi kalau dia sudah mukim nanti sampai di sana hanya di satu kota saja, maka sampai di sana selama sebulan dia tetap sholatnya mukim. Tapi Nabi selama 19 hari itu Pak Ustaz jamak qasar terus waktu di Makkah. Kan itu dalilnya. Selama 19 hari Nabi di Makkah jamak qasar terus. Nabi sholat jamak qasar terus karena dia tak tahu pulangnya kapan. Kalau tiketnya open tak tahu pulang kapan, boleh. Patutlah bapak kemarin itu jamak qasar terus. Pas ditanya, kenapa bapak jamak terus? Saya tak tahu mati kapan, maka saya jamak qasar terus. Itu tak betul, itu akal-akalan namanya. Kalau tidak boleh jamak selama sebulan, berapa hari dibolehkan jamak? Saya mau ke Jakarta. Berangkat kapan? Hari Sabtu. Berapa hari di sana? Hari Senin pulang. Ahad, Senin. Selama 2 hari ini boleh. Pulang Selasa, boleh. 4 hari 4 malam. Tapi kalau sudah dipastikan tiketnya open seminggu bahwa akan mukim, maka tak boleh. Sampai di sana dia sudah terhitung mukim, dia bukan musafir. Ada urusan ke Jakarta yang mau ditungguni menteri, tak jelas pulangnya kapan, maka dia boleh jamak qasar terus sampai tiketnya pasti. Apa hukum makan telur penyu? Hukum telur dengan hukum hewan. Orang yang mengatakan halal telur penyu dikiaskan ke telur ayam. Komposisi telur ayam dengan telur penyu ditengok sama, dikiaskannya hukum kias. Orang yang melarang, kata dia, kalau penyu tak boleh dimakan karena 2 alam, hidup di darat, hidup di laut, maka hasil dari badan dia pun ikut juga haram. Haram dagingnya, haram juga. Ustaz, saya tak pernah makan telur penyu sampai sekarang. Andai pun dikasih orang, mungkin saya jijik karena dia belendir. Tapi kalau ada orang menghalalkan, dia pakai dalil qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Dikiaskannya telur ayam dengan telur penyu. Banyak telur lagi makan lain, telur ayam, telur itik, telur angsa. Dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-71, Hari Nyata Terangi Negeri, hadirilah tablik akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Tema, bahaya sekularisme, pluralisme, liberalisme dalam kehidupan. Rabu 2 November, asar berjamaah di Masjid Ad-Dia. Dia artinya cahaya, terang terus, terus terang. PLN, Jalan Riau Kepri, Jalan Nangka Ujung. PLN wilayah Riau Kepri, Jalan Nangka Ujung, belakang FIS, Future Islamic School.
Itulah kaji kita subuh ini. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.